Shalom Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Pentingnya Hadirat Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang keempat. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Kita melihat mengapa orang Israel ketika mati 3.000 orang di dalam Keluaran 32 mereka tidak berkabung. Tetapi ketika di ayat 4 dari Keluaran pasal 33 mereka itu berkabung. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, yang membuat mereka berkabung adalah ketika Tuhan mengancam, ketika Tuhan katakan kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan lagi berjalan bersama-sama dengan orang Israel untuk mendapatkan tanah perjanjian tersebut. Mengapa Tuhan murka terhadap orang Israel? Karena kita melihat bahwa di pasal 32 dari Keluaran, harta, benda, emas, anting-anting yang merupakan pemberian Tuhan yang mereka peroleh karena kemurahan Tuhan dari orang Mesir, mereka pakai untuk membuat lembu emas dan mereka menyembahnya. Seringkali kita nggak menyadari bahwa apa yang menjadi berkat Tuhan berikan kepada kita, kepercayaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, tetapi kita untuk kesombongan, berhalakan, bahkan kita lebih mengutamakan apa yang Tuhan berikan kepada kita daripada pribadi Tuhan itu sendiri. Membuat Tuhan begitu murka, Tuhan begitu sedih, dan Tuhan meninggalkan orang Israel, tidak mau lagi menyertai orang Israel. Dan orang Israel menyadari bahwa begitu mengerikan ketika mereka berjalan di padang gurun tanpa penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sama dengan hadirat Tuhan. Di manakah tidak ada hadirat Tuhan? Di dunia ini jika tidak ada hadirat Tuhan, berarti tidak ada pertobatan terjadi. Karena hadirat Tuhan, yaitu Roh Kuduslah yang menginstalkan kita, membuat kita bisa bertobat setiap hari, bahkan membuat orang jahat bisa bertobat. Dan banyak ini dikerjakan oleh karena hadirat Tuhan, membuat manusia itu bisa mengenal Tuhan. Di manakah tidak ada hadirat Tuhan, yaitu di neraka. Di neraka kita tidak perlu lagi menyembah Tuhan, tidak perlu lagi beribadah kepada Tuhan, tidak perlu lagi berdoa kepada Tuhan. Karena di neraka tidak ada Tuhan di situ. Oleh sebab itu, hadirat Tuhan begitu penting. Dan ada satu lagi, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Yesus ada di muka bumi 33,5 tahun, banyak penderitaan harus dialami sebagai manusia 100% dan 100% Allah. Tetapi yang paling membuat dia merasa begitu menderita, yaitu saat dia ada di kayu salib, dia ditinggalkan oleh Bapa dan dia katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Waktu saat itu, Yesus tidak lagi mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Tuhan meninggalkan dia. Dia merasakan begitu sakit, begitu menderita. Bapak Ibu, betapa pentingnya kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka apapun kita memperolehnya. Dan kita melihat kenapa pertobatan itu harus ditandai dengan melepaskan perhiasan. Karena orang Israel mendapat perhiasan itu oleh karena kemurahan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Seharusnya mereka persembahkan itu kepada Tuhan, tetapi mereka pakai untuk kesombongan diri sendiri. Tapi hari ini ketika mereka bertobat, mereka menyadarinya, mereka tanggalkan semua. Tetapi mereka itu akhirnya Tuhan kembali mau menyertai lagi kepada orang Israel. Tuhan menantikan pertobatan kita. Tuhan begitu memiliki kasih karunia bagi kita. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari kita bersalah, kita berdosa, mari kita kembali kepada Tuhan. Tuhan akan menerima kita yang sungguh-sungguh bertobat kepada Dia. Tanggalkan segala keakuhan kita, kesombongan kita. Tuhan akan kembali menerima kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.